Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bertemu lagi dalam sarapan pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan, hari-hari ini kita ada dalam bulan April, di mana bangsa Indonesia kalau bulan April ingatnya Hari Kartini, tanggal 21 April, seorang tokoh wanita dari bangsa Indonesia. Pagi hari ini juga kita akan belajar dari seorang tokoh wanita yang merupakan satu yang bagi saya pribadi itu mendapatkan sesuatu yang bagi saya sangat menguatkan saya. Seorang tokoh yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara, kita tahu tentang Hana. Siapa Hana? Hana adalah ibu daripada Samuel yang akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi seorang Nabi Samuel. Kalau kita ingat ini, bagaimana Hana yang merupakan seorang yang wanita yang pada saat itu dia mengalami satu kesusahan yang luar biasa, di mana dia pada waktu itu tidak memiliki anak. Kemudian apa yang dilakukan oleh Hana di saat dia merasa ada sesuatu yang dalam hidupnya, sesuatu yang diperlukan. Pada saat Hana merasakan satu kepedihan, satu kerinduan karena dia menghadapi ejekan. Dikatakan Hana seorang yang mandul, tidak punya anak. Saya tidak bisa membayangkan kalau mungkin itu terjadi pada diri saya, mungkin bisa seperti itu ya. Susah, sedih, dia aja tidak punya anak dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana? Kita buka dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Yang dilakukan oleh Hana adalah dia berdoa sambil menangis. Ayat 15 bagian A. Dalam 1 Samuel 1 ayat 15 bagian A dikatakan ini pada saat Hana berdoa, kemudian di situ Imam Eli bertanya, kenapa kamu seperti itu? Hana menjawab, dikatakan 15 bagian A. Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Bersusah hati. Kemudian lompat bagian bawah, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ya, istilahnya dia curhat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ini jadi teringat pengalaman saya pribadi ya. Pada saat masih ada suami, kalau ada persoalan, ada masalah, ya saya juga biasa curhat dengan suami saya. Masalah-masalah yang saya hadapi, ada tempat untuk saya curhat, kemudian kami berdoa bersama. Tetapi sekarang saya ini jadi diingat, sekarang saya ya suami sudah tidak ada, dipanggil Tuhan. Inilah yang saya lakukan sekarang, saya langsung curhat kepada Tuhan. Curhat, jadi kalau saya ada punya masalah, saya langsung, ya saya sempat berpikir, aduh kalau dulu itu ada suami, sok cerita sama ngomong sama suami, tetapi sekarang tidak ada suami, ya Tuhan katakan, yo langsung ngomong ambil aku, katanya Tuhan begitu ya. Ini bahasa saya ya Bapak Ibu Saudara. Saya curhat langsung kepada Tuhan. Saya jadi ingat ini, Hana ini curhat ya kepada Tuhan. Aku diginikan, Tuhan, aku diejek Tuhan. Dia curhat sama Tuhan, mengeluarkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan kita tahu cerita ini, apa yang terjadi pada saat Hana ini mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kita tahu semua cerita ini. Akhirnya Hana
Tuhan berkati, walaupun yang dulunya dikatakan mandul, tetapi kandungannya dibuka oleh Tuhan, dan Hana diberikan seorang keturunan yang kita kenal dengan Samuel, yang akhirnya dipakai Tuhan sebagai salah satu nabi bagi bangsa Israel. Nabi Samuel dipakai Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Yang saya garis bawahi di sini, biar kita, kalau toh Bapak Ibu Saudara seperti saya mungkin sudah tidak ada pasangan, tidak ada suami karena sudah dipanggil Tuhan, mungkin kita nggak bisa curhat kepada orang lain. Yang terutama kita mau belajar seperti Hana, curhat kepada Tuhan, curahkan isi hati kita, keluh kesah kita, persoalan kita, karena Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, merasakan, ya, saya rasakan, semakin saya merasakan kalau curhat sama Tuhan itu, aduh luar biasa. Saya bisa merasakan gitu Bapak Ibu Saudara ya, saya merasakan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada saya di saat saya mencurahkan keluh kesah saya, persoalan saya, kerinduan saya langsung kepada Tuhan. Walaupun kalau dulu ya kepada Tuhan ya, tapi biasa ya, saya ngomong-ngomong dulu dengan suami, kemudian kita berdoa bersama, serahkan itu kepada Tuhan. Dan sekarang saya tidak bisa lakukan itu, saya kerjakan sendiri, saya langsung ngomong sama Tuhan. Saya jadi ingat, jadi waktu ini saya diingatkan dari tokoh wanita Hana ini, bagaimana dia curhat, dia katakan ini, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan, ngomong kepada Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 18, kita buka di dalam Mazmur 18, Mazmur 18 Bapak Ibu Saudara, Mazmur 18 ayat yang ke-7. Mazmur 18 ayat yang ke-7, ini adalah Mazmur Daud, dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Ini juga merupakan satu pengakuan daripada Daud. Dia katakan, aku berseru dalam kesesakanku, berseru kepada Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita belajar dari Hana, seorang tokoh wanita di Alkitab Perjanjian Lama. Bagaimana wanita yang mengalami kesesakan, yang dikatakan mandul, diejek sebelumnya, kamu gak punya anak. Tetapi dia seorang wanita yang tidak terus dalam kelemahannya, dalam kesusahannya, dalam kekhawatirannya. Satu perkara yang dia lakukan, yang Hana lakukan, dia berdoa kepada Tuhan, terus menangis, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan jawaban. Tuhan buka kandungan Hana, kemudian Tuhan berikan keturunan kepada Hana. Demikian juga ini adalah pengakuan daripada Daud di saat dia mengalami tekanan, mengalami dikejar-kejar oleh Saul dan lain sebagainya. Dia katakan, di saat aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan Allahku, aku berteriak minta tolong, Ia mendengar suaraku. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini yang dapat saya sampaikan. Ini juga merupakan pengalaman saya. Tadi saya katakan, saya sekarang belajar mencurahkan isi hati saya. Sekali lagi, kalau dulu bisa kepada suami saya, atau mungkin Bapak Ibu Saudara dengan siapa, tapi kalau mereka akhirnya tidak ada bersama dengan kita mau belajar seperti Hana, terus curhat langsung kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan, dia memberikan kelegaan, dan dia memberikan jawaban. Saya rasakan itu, saya rasakan semakin dekat saya di saat saya mencurahkan isi hati saya langsung, tanpa perantara. Kalau dulu, sekali lagi, kalau dulu saya lewat suami, ngomong sama suami saya, bla bla bla, gini, kemudian kita berdoa bersama. Tetapi sekarang, di saat suami saya sudah dipanggil Tuhan, saya langsung ngomong kepada Tuhan, dan saya rasakan semakin Tuhan begitu dekat, dan Dia menjawab segala sesuatunya tepat pada waktunya. Amin. Biar hari-hari ini kita mau curahkan isi hati kita kepada Tuhan, apapun persoalan yang Bapak Ibu Saudara hadapi, biar kita curhat
langsung kepada Bapa kita. Seperti seorang anak yang curhat kepada bapaknya, kita juga seorang anak yang memiliki Bapa di surga. Biar kita berikan curhatan isi hati kita hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini yang dapat saya sampaikan, biar Roh Kudus sendiri akan bekerja dalam hidup kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.